Dalam pidato kenegaraan terakhirnya di sidang tahunan MPR, Presiden Joko Widodo menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Prabowo Subianto. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi mengklaim angka kemiskinan ekstrim turun. Sejumlah pesan sekaligus permintaan maaf juga disampaikan Jokowi. Kita diskusi bersama Zeki Rahmat. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa. Izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Presiden Jokowi membacakan pidato kenegaraan terakhirnya di sidang tahunan MPR. Dalam pidato, Jokowi berulang kali meminta maaf jika banyak kekecewaan publik saat ia memimpin negeri ini. Jokowi juga menyerahkan estafet kepemimpinannya ke Prabowo Subianto. Dalam pidato era APBN 2025, Jokowi juga menyinggung soal pembangunan IKN dan makan bergizi gratis. Lalu berapa anggaran yang dialokasikan untuk dua proyek itu? Sidang tahunan MPR kali ini sedikit berbeda. Tahun ini menjadi pidato kenegaraan terakhir Presiden Jokowi sebelum ia lengser 20 Oktober mendatang. Dalam pidato, Jokowi menyampaikan capaian pembangunan yang sudah dilakukan selama hampir 10 tahun di pemerintahannya. 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi berkali-kali meminta maaf kepada publik jika ada kekecewaan saat ia memimpin negeri ini selama hampir 10 tahun. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Pakar komunikasi politik bilang permintaan maaf Jokowi sebagai bentuk sifat manusia yang tidak sempurna. Catatan lain yang menarik juga bahwa beliau meminta maaf gitu ya. Minta maaf apabila tidak berhasil. Karena dia sebagai manusia yang serba terbatas. Sehingga tidak mungkin memuaskan keinginan semua orang, keinginan semua rakyat. Seharusnya memang bisa memuaskan keinginan semua rakyatnya. Tapi itu tadi, karena dia adalah manusia yang terbatas, Pak Ma'ruf Amin juga adalah manusia yang terbatas, maka capaian yang dia capai hari ini itu adalah kerja terbaik menurut beliau yang sudah
beliau lakukan. Jadi seandainya dia punya tenaga Superman gitu ya, mungkin bisa 100% memuaskan semua pihak. Nah, yang menarik dalam sesi selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan rancangan APBN transisi dari kepemimpinan dirinya ke Prabowo dan Gibran. Jadi untuk makan bergizi gratis tidak disebutkan spesifik besaran anggarannya, tapi masuk ke dalam strategi jangka pendek dan menengah. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset. Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, dan pemerataan antar daerah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Bagaimana dengan IKN? Ketika Presiden Jokowi membacakan anggaran infrastruktur sebesar Rp400 triliun lebih, ia menyebut keberlanjutan pembangunan IKN masuk ke dalam tahap infrastruktur. Tapi tidak diketahui detail anggaran untuk membangun IKN ini berapa besarnya. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Nah, ada lagi yang menarik dalam pidatonya. Presiden Jokowi menyebut angka kemiskinan ekstrim turun dari 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Lalu apa bedanya miskin dan kemiskinan ekstrim? Dalam data BPS, pengeluaran orang per hari berbeda antara miskin dan miskin ekstrim. Pengeluaran kategori miskin maksimal Rp427.000 per bulan. Miskin ekstrim lebih rendah lagi, pengeluarannya per bulan maksimal Rp322.000. Nah, kalau Presiden Jokowi bilang miskin ekstrim ini turun, tapi gimana dengan angka kategori miskin? Data BPS menyebut kategori miskin juga turun 0,33%, tidak sebanyak penurunan angka penurunan miskin ekstrim. Di akhir pidato, Presiden Jokowi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Prabowo Subianto dengan sejumlah pesan langsung kepada Prabowo di gedung MPR. Pada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, tahun depan insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Oke, semuanya sudah disampaikan Presiden Jokowi hari ini di MPR. Mulai dari kata maaf, lalu ada juga bahasan soal capaian selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, hingga tongkat estafet diberikan ke Prabowo. Gimana menurut kamu? Selama 10 tahun, apa yang paling kamu ingat di kepemimpinan Joko Widodo?